Haleluya. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023. Saudaraku yang terkasih, marilah kita kembali mengucap syukuri dan doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan jangan lupa saudara, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Percaya dalam iman akan kuasa Tuhan Yesus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Nubuat Malaki 3 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan dengan bab 4 ayat 5 sampai dengan 6, dan Injil Lukas 1 ayat 57 sampai dengan 66. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, setiap pasangan saudara pasti sangat menantikan buah hati mereka. Kelahiran sang bayi membawa sukacita penuh di dalam keluarga, sanak famili maupun tetangga. Apalagi kalau yang lahir itu adalah anak pertama lelaki lagi, saudara. Bahagianya luar biasa. Kenapa? Karena seorang anak laki-laki biasanya menjadi terah atau garis keturunan keluarga, serta pula digadang-gadang untuk bisa melanjutkan kepemimpinan atau kekuasaan ayahnya. Nah, Injil hari ini saudara yang kita baca dan kita renungkan menceritakan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ada kisah yang menarik dalam Injil yang perlu kita pahami dan pelajari saudara. Di mana saat Zakaria suami Elisabet diberi kabar oleh malaikat Gabriel, Zakaria tak percaya dan meragukan serta meminta bukti saudara. Bukankah kita juga seperti Zakaria yang sering tak percaya, ragu dan minta bukti? Suatu kali saat saya melayani sepasang suami istri saudara yang sudah 4 tahun menikah tapi belum juga dikaruniai anak. Saat kami memberikan kabar sukacita Abraham dan Sarah yang lanjut usia, berkat kasih Allah pasangan suami ini memperoleh putra di usia lanjut. Begitu juga Zakaria dan Elisabet yang lanjut usia dikarunia anak berkat kasih Allah Bapa. Tetapi saudara, teman kami ini sepasang suami istri ini tak percaya saudara di zaman ini ada mukjizat seperti itu. Dia baru percaya kalau ada bukti tanda-tanda istrinya hamil saudara. Dalam keraguan kata Zakaria kepada malaikat itu yang menyampaikan kehamilan istrinya, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umur." Lukas 1 ayat 18. Dan inilah tanda untuk meyakinkan Zakaria akan kehamilan istrinya, "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Lukas 1 ayat 20. Saudaraku, kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Lukas 1 ayat 57 sampai dengan 59. Betapa sukacitanya seluruh keluarga Zakaria saudara dan tetangga atas kelahiran sang putra yang dinanti-nantikan ini. Sebagai kebiasaan adat di sana, maka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Namun apa yang terjadi saudara? Ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Lukas 1 ayat 60. Semua orang di sana sibuk dan bertanya-tanya atas nama itu.
kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lukas 1 ayat 61. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Lukas 1 ayat 62 sampai dengan 64. Inilah tanda kuasa Allah yang telah diberikan kepada umatnya Zakaria, saudara. Allah yang berkehendak, maka apapun akan terjadi menurut kehendaknya. Melihat terbukalah mulut Zakaria dan terlepas lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Lukas 1 ayat 65. Mereka pun semuanya bertanya-tanya, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab di tangan Tuhan menyertai dia. Lukas 1 ayat 66. Saudaraku yang terkasih, perenungan kisah tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ini yang kita renungkan hari ini, saudara, menyadarkan kita bahwa hendaknya kita tetap selalu percaya dalam iman akan kuasa Yesus Tuhan kita. Kuasanya ya dan amin. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya, saudara. Selalu tetap. Kita pun diingatkan bahwa Tuhan kita bisa memakai segala cara ajaib untuk kebaikan kita, umat manusia. Maka tetap setia dan taatlah di dalam Tuhan, supaya kasih dan anugerahnya dapat kita rasakan setiap saat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari saudara-saudara yang terkasih, dalam penantian akan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus, tetapkanlah hati kita, jagalah hati kita, saudara, yang selalu percaya dalam iman akan kuasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita yang berkuasa. Begitu dahsyat kuasanya selalu melingkupi di dalam kehidupan kita, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.